lu nggak namanya? Enggak. Fotonya? Enggak. Gimana cara hati-hati? Lu hati-hati sama orang ini sama orang ini. Lu hati-hati. Hah, nongkrong aja, nonton aja. Ngapain lo sampai begitu? Baru pertama loh. Ya kan? Gue bingung orang zaman sekarang kok nganongan kok kayaknya cepet banget ya. Kok nganon cepet banget sih? Ih, najis kali. Oke, cerita berikutnya. Ya. Udah 2 bulan gua nyolongin duit orang tua. Belum buat apa-apa sih ini duit, abisnya kesel disuruh ngurusin adik 24/7. Belum lagi kalau adik misbehave atau nilainya jelek, gue yang disalahin, katanya didikan gue salah. Lah, kuliah gue juga jadinya keteter, soalnya biasa nugas sampai malam di kampus bareng temen soalnya. Jadi gue bodo amat, intinya gue kesel, gue tahu ini salah tapi mereka juga salah main pindah kerja keluar kota tanpa diskusi sama anaknya. Gak apa-apa. Oh, gua nggak apa-apa itu. Nggak apa-apanya maksudnya apa? Gua maklumin. Itu bukan dosa terbesar, cuma dosa aja udah gitu ya. Gua maklumin. Gue juga sih. Gua enggak. Tapi kalau menurut gua dosa terbesarnya adalah orang tuanya. Dolim sama anak itu. Kalau kayak begitu, anak juga ada hak buat dia bereksplorasi buat apa-apa. Tapi gua nggak membenarkan lu nyuri duit orang tua lu ya, karena kalau menurut gua dari nyuri dikit bisa jadi melekat di diri sendiri Jadi gitu. karakter. Iya, ntar jadi kalau misalnya nyuri sesuatu ada rasa puas gitu, ntar ke orang lain ke misalnya supermarket tuh kemana gitu, nggak boleh. Cuman kalau jadi orang tua kita juga harus mikirin anak, jangankan maksudnya gini, anak pertama tuh bukan tanggung jawabnya untuk ngurus adiknya, bukan. Jadi Tapi tanggung jawab masih anak kedua. Nah, itu begitu. Nggak, Anak maksudnya tengah ya. kalau emang lu kerja di luar kota kan tadi, sediainlah ART seenggaknya gitu. Atau misalnya lu di luar kota sebagai ART, kan nggak ada dong ART, masa nyewa ART misalnya begitu nggak nyampe duitnya. Ya titip ke saudara yang lebih tua, misalnya ke adik lo apa ke kakak lo atau Anjay! tua gitu. Kenapa sih? Enak banget ini. Telat lah, orang dari tadi udah makanin. Dih, Kayaknya lapar deh. ini aku baru nyobain. Iya, Enak banget ternyata. siap. Gitu kalau menurut Iya. aku sih. Tapi menurut gua kasihan banget disuruh ngurusin adik, bapaknya nggak ada, terus kuliahnya jadi terganggu gitu. Gimana ya Bu ya, kasihan anjay. Gue jadi ngerasain jadinya, walaupun Kenapa? gua anak kedua, Gua kecil. POV-nya. Gua kecil, gua kuliah. Gua sekolah dari dulu dikasih uang jajan pas-pasan. Makanya gua ambil side job dari perform beatbox tuh. Ya kan? Perform beatbox apa segala macam. Ada duit lebihan apa segala macam. Dituntut nilainya mesti bagus juga. Padahal kan keteter jadinya gua kan. Iya. Karena gua nggak dikasih jajan gede sama orang tua, gua ambil side job, tapi kuliah gua jadi keteter. Asal SP gue disuruh ini apa? Apa? Cuti. Bayar sendiri. Kalau SP, kalau semester pendek, SP itu kan ngulang tuh kan. Gue disuruh bayar sendiri. Nyokap gue nggak mau tanggung. Udah aja. Tiba-tiba gue nemu ada loophole. Jadi kalau kampus gue itu kan bayarnya dari rekening gue. Mahasiswanya yang disuruh bikin rekening. Biar auto debit. Terus angka SKS itu, bayar SKS itu kalau nggak salah satu SKS-nya, satu matkul tuh misalkan 4 SKS kayak 2 SKS gue lupa, itu kayak 4888 gitu. Bayarannya. 8-nya banyak gitu, ya 4888 misalkan 400.000 misalnya gitu ya. 488888 gitu. Nah, bayar uang gedung juga sama, 4888. Uang gedung tuh yang setahun sekali ya? Iya kan? 488, tapi yang uang gedung itu 4 juta. Yang uang SKS itu 400. Udah mau bayaran. Ntar ini apa namanya? Auto debit, taruhin duitnya di rekening, transfer. Berapa? Biasa 48888 gitu. Itu gue start mungkin kurang lebih semester 2. Pantes, makanya Sampai lulus. dari zaman kuliah udah nabung emas. The real. Iya. Jadi gue selalu bilangnya uang SKS kayak uang gedung kayak uang gedung benar 4 juta 8888. Uang SKS-nya itu 400, dan gue bilang 4 juta. Jauh juga ya? Nah itu tapi gue SP semua kan, banyak SP dari situ. Oh, Jangan jadi ditiru, tapi ya gimana ya, kita survival mode aja. Tapi kata gue banyak tahu anak zaman sekarang. Iya apalagi. iya, makanya gue nggak bangga, tapi gue juga nggak yang guilty amat lah gitu. Aku sebenarnya mau Aku tahu dikasih kayak duit gitu. jajannya Tapi nggak berani. Aku dikasih duit jajannya 25.000. Bawa motor, beli bensinnya udah berapa? Lah itu tahun berapa tadi?
Gua lulus 2015, berarti masuk 2011 ya? 2011. Iya, 2011, 4 tahun. SKS berapa bulan sekali? 6 bulan. 6 bulan sekali. Tapi dikit sih ya, 25 ya. Satu matkul 4 juta. Tapi kok malu nggak bingung ya bang? Kan kuliah di BINUS, ya mahal. Nah, gitu ya. iya. Dari semester 3-an, semester 2 aku lupa. Itu di semester 4-an aku nyadar bahwa nyokap gua aslinya kaya anjir gitu. Iya ya. Iya. Itu Nggak ada kalau ditambah pertanyaan, nggak berapa, ada. anjir? Ya coba, matkul tuh biasanya 24 SKS total kan? Satu semester. Ini dosa terbesar A nih, Jen, Iya. dari cerita. Anggap aja diratain semuanya 4 SKS. Berarti berapa matkul tuh, Ji? 4 SKS 6. 24 bagi 4, 6 ya? Ya 4 juta kali 6. 24. 24. 24 juta. Iya. Setahun, 6 bulan. 6 bulan. Amat ya. Dikurangin. Gua ngesit 50.000 apa 10.000 aja takut gua. Aduh. Dikurangin harga per matkulnya aslinya 400 gitu kan ya? Ya ilah dari 24 juta 4 jutanya aja kagak nyampe. Iya. Lebih 500 aja udah banyak ya. Nah tapi malu tahu nggak sekarang? Ya jadi tahu nih karena beda ini. Yang nggak Nggak nonton. Nggak nonton. Taunya nonton. Nggak, Kata nanti- aku mah gitu. Nanti judulnya gini, Mama Sabtu harus nonton. Enggak, tapi pasti dia kalaupun tahu juga kayak biasa aja sih. Oh nggak heran gini. Nggak heran. Nggak kaget gitu kali ya. Soalnya emak gue juga banyak dosanya yang gue tahu. Ngadal-ngadalin bokap gue. Kan gue belajarnya dari dia. Kalau denger cerita kayak gitu-gitu aku sebenarnya ngiri tahu. Pengen soalnya teman-teman aku tuh kayak Ada gitu. iya, Wah. ntar pada beli baju, ntar pada apa. Gue ngendok aja. Nih, Tapi ini karunia seorang orang tua loh. Apaan sih maksud lu Punya anak kayak ibu gitu loh. nih, Jujur banget. silakan aja mau niru-niru atau enggak gitu ya, sama cara-cara aku gitu, mau cara-cara gue. Yang paling penting sebenarnya satu, Apa ini? naker aja. Emak lu gimana? Iya. Jangan kelewatan, dogol lo. Orang tuanya ditaker. Tahu. Aku ngelakuin itu kan karena naker. Harus tahu ini juga ya kondisinya ya. Iya. Dan mak gue, "Ma, bayar kuliah mah," gitu. "Ah, belum ada no, minta sama papa dulu," gitu kan. Tiba-tiba besoknya beli tas baru. Lah, ada nih duitnya dihabis segala macam. Coba ah tipis-tipis gitu. Dapet nih, dapet. Dapat. Gede udah. Oke. Oh, Oke. mantap. Nggak nyadar, nggak ngeluh, nggak nanyain, nggak ngecek ke kampus. Lu Ya, gitu, rezeki. aduh, gitu. Iya, Dikit gitu ya. Enggak gede juga. Makanya gue bilang mukjizat orang tua kalau anaknya kayak ibu. Tapi gue pengen. Almarhumah meninggal tenang. Tapi aku pengen, jujur aku pengen. Ibu, tega kamu gituin ibu sih? Ya enggak, makanya Oke Ji, lanjut Ji. Nanti ibu dibalas, anak ibu enggak kayak gitu. aku gituin kamu aja lah. Tapi Biar aku ju- nggak pengen. Tapi aku juga juga dibalas. Jadi anak aku kayak gitu ya. Apaan? Kan 2 anaknya. Kata Caca gini, nanti ibu dibalas kebaikannya. Nanti anak ibu nggak ada yang kayak gitu. Iya. Nah, tapi bapaknya ini. Dibalas juga. Yang ngentitnya sama kamu bukan sama aku, jadi duit aku aman. Iya gitu. Duit yang di ATM aku aman selalu ke kamu gitu No, aja. pinter. Terus aku juga mulai ngentit ke kamu. Bukannya sering yang di tas kecil. Mana sih? Mana ada demi Allah. Lah yang cash. Siapa kali bang? Tahu. Oke, lanjut cerita Lanjut berikutnya. deh, lanjut deh. Pernah mules banget di mall. Terus pup mencret banyak banget di toilet, tapi nggak tahu cara nyiramnya gimana, jadi aku lari tinggal gitu aja. Kok nggak tahu nyiramnya gimana sih? Zaman kapan sih? Pertama kali kali. Mencret banyak banget, tapi nggak tahu nyiramnya. Oh, yang mana yang dipencet gitu kali ya? Iya. Nah berarti dia nggak cebok juga dong ya? Kan ada bidet, seenggaknya. Biasanya gini Nyiram tau. aja nggak tahu. Tapi jujur awal-awal gua ke toilet mall sempet panik. Ini nggak bisa disemprot. Maksudnya kayak di luar negeri gitu. Nggak bisa di flash apa Iya, nggak bisa di flash. Gara-garanya gua, oh ini kayak di luar negeri kali, kayak di Singapura pakainya tisu. Mallnya ngikutin, mallnya mall grup dari luar negeri gitu. Gara-garanya ini toilet yang macamnya kayak gini. Kenapa tadi apa Caca bilang berarti dia juga nggak cebok dong? Nah kalau cebok mah udah pasti ada di kanan sini nih, ya kan? Oh, iya. Yang keluar tuh bidet tet. Atau ya ada selangnya, bidet langsung. Yang ngeri, yang waktu itu bikin gua panik juga itu yang flashannya. Itu perut siapa ya? By the way, Enggak. kok ada bunyi krung. Ini nih, Caca mainin bangku aku. Itu yang begini, Iya. Begini yang mana? yang kayak batang gitu. Dan jadul banget.
Oh, Bukan, yang di kiri. yang di kiri, iya. Yang Itu kan gini. di belakang tutupan toilet. Iya, harus dibuka dulu dan ya. warna besinya sama kayak pipanya. Jadi lu nggak ngeh bahwa itu bisa diginiin gitu. Oh iya iya. Nggak ada iya. petunjuk apa-apa. Kayak di Rempoa ya. Kayak gini, ditungguin lama. Terus baru dia turun. Bukan, ini yang nongol dari belakang Yang nggak ada tembok. tabungnya. Bukan, yang nggak ada tabungnya. Jadi langsung selang ket gitu, tet gitu. Nah, justru itu enak. Yang gini, Bang, emang. Iya, Yang ini, cat. yang kayak ginian Iya, nih. iya, cat. Gitu. Iya, iya. Oh. Kenapa dia? Itu awal-awal aku nggak tahu bahwa itu bisa diturunin. Oh iya. Makanya kalau tips dari gua nih, gua kan orangnya juga malas berpikir, malas nyari, dan juga kalau kayak begitu ya udahlah gue tinggalin aja gitu kan. Nah, tips dari gua, kalau lu belum pernah ke mall, itu jangan langsung ke mall Pacific Place, jangan. Kita ke mall ITC dulu, Cek. Basura. Nah, yang selalu dulu ITC. CBD, Cet. Abis itu ntar kita mana WC umum, seringin datang ke WC umum. Terus habis itu baru nanti kita ke mall mana, mall yang biasa dulu, mall Bertahap ya? bertahap sampai Baru. nanti kita misalnya ke Pacific Place, Plaza Sensi. Senayan, ke luar negeri, nggak keder kita jadinya gitu. Tapi kalian tipe yang ini nggak? Kalau misalnya udah nemu itu nih, misalnya masuk ke toilet, terus ini biasanya ditutup kan? Malu Lu kan? jelasin dulu pelan-pelan. Dia kan masuk ke toilet nih. Cet. Iniannya apa? WC-nya ditutup. WC. Tet gitu. Kenapa ditutup? Nah, itu kalau misalnya di toilet umum kan biasanya itu salah satu tanda bahwa dalamnya ada isi. Ah, Ya kan? Ya. Kalian langsung pindah apa kayak aduh, takutnya buka gitu Gua gimana? buka. Buka. gue soalnya gak geli sama tai, Iya sih sama. ya kan? Soalnya siapa ya artis siapa Daniel Mananta. Kenapa deh? Dia itu kalau misalnya udah nemu tai nih belum di flash, dia udah bete seharian. Ngeliat tai dia bete gitu ya. Katanya udah Gua gak enggak mood sih. ngapa-ngapain. Berarti kita bukan tipe yang sampai begitu banget. Waktu ya. itu teman-teman apa gue lupa kayak teman kuliah apa teman apa juga kayak gitu tuh masuk kamar mandi. Cet bareng gitu masuk kamar mandi kan bareng terus kan bilik-bilik gitu kan Iya. di kampus gitu. Dia masuk, gue masuk. Dek gitu. Nggak lama dia keluar, gue belum tutup pintu dia keluar gitu. Ah, anjing lah kata dia gitu. Kenapa lu gitu? Anjing ada orang yang belum disiram gitu. Nah, gue tuh suka nggak dapat tuh pemikiran kayak gitu. Lah kalau belum disiram ya tinggal lu siram. Kenapa sih, Iya, gitu? iya gitu loh. Kalau aku Kalau sih di Cina ada budayanya. Iya. Kenapa nggak dilakuin itu? Kenapa nggak disiram? Sengaja nggak disiram. Soalnya katanya kalau apa? rezeki. Kalau pupnya disiramin sama orang, itu rezekinya dia nanti ngalir. Rezekinya orang itu. Orang yang pup nggak disiram. Ngalirnya karena kotorannya dia itu disapuin orang atau dibersihinnya sama orang gitu. Itu ada ininya kayak gitu. Kalau aku kayak Daniel Mananta, kayaknya aku nggak bakal jadi YouTuber, nggak bakal ceria, nggak bakal apa. Tapi Daniel Mananta jadi Daniel Mananta loh. Masalahnya, Gue seminggu itu pasti menemukan satu kali AA lupa ngeplas. Iya bener. Ya kamu kasih tau ke gua main cerita. Lu mau lihat ke main ceritanya? itulah kadang AA suka lupa. Jadi dia habis cebok disangka dia udah ngeplas. Gitu Itu ya. step terakhir ya. Iya. Udah kena air kesannya udah selesai tugas dia gitu. Terus kadang lupa Bangga gitu, kadang lupa gini. Gue barusan pup ya, soalnya aku kan pipis juga posisinya gitu. Gue kan pipis jongkok juga. Maksudnya pipis di toilet juga gue. Bukan berdiri. Kayak Rasul. Ais, kayak Rasul. Terus itu Sunnah Rasul. Didorong sah gitu. Ditahan ke bawah. Iya, gue udah ngeliat, gue penasaran cara kerjanya laki-laki tuh menghadapi dunia kayak apa gitu. Ya gini, ini kan Iya, gini. iya, iya, Kan kalau iya. kita kencing bisa gini. Iya. Kalau dia kencing gini, cet maju, set ini didorong. Iya, iya betul, didorong. Didorong ke bawah, betul. jadi selang itu masuk ke langsung ke belakang. Selangnya ke belakang. Karena kan kalau kencing dia agak ngucur gitu iya, ya. agak set. Nah, Jangan antara berdiri, masuk kok gitu. Iya, iya. Kan sunahnya jongkok. Gue nggak mau, tapi pipisnya itu di tempat shower. Tidak berpendidikan menurut gue itu kayak gitu. Bukan tempatnya. Karena pipis atau kotoran itu harusnya masuknya ke septic tank. Bukan ke got. Kalau yang itu kan ke got. Yang kita mandi tuh, shower itu kan ke got. Oh iya. Nah, lanjut lah kencing-kencingan ini. Tadi bahasa apaan sih sampai kencing? Nggak Ya, tahu, nggak ini disiram. Oh, nggak disiram. Oke, cerita berikutnya. siap J. Aku punya pacar, tapi nggak pernah post foto kita di sosial media because I want to keep all my FWBs around. So I can choose
Who to fuck next time? Gak ada orang yang tahu, cuman aku yang tahu tentang itu. Sekarang kalian tahu. Najis lu ntar penyakitan lo kayak orang Jepang gitu loh. Itu yang kayak aku bahas tuh ya sayang ya. Tapi katanya zaman sekarang emang kayak gitu nggak sih? Banyak itu. Maksudnya memang udah menjadi culture-nya anak-anak apaan sih Gen Z sekarang? Iya Gen Yang Z. udah pacaran Gen Z. Gen Alpha juga kali ya? Udah gede kali ya? Iya, pada kayak gitu. Jadi kalau pacaran tuh nggak mau ada status. Kalaupun ada status nggak mau dipublish karena bagi dia privacy dia adalah privacy gitu. Nah kalau gue sih bingung aja. Terus kadang nih ntar ada gini, gue maunya punya cowok yang bikin gue penasaran. Giliran udah selesai nih bikin penasaran, maksudnya dia udah nggak penasaran. Maksudnya dia udah open nih si cowoknya, udah nggak jual mahal, dianya udah nggak mau, udah bete. Kata gue kan zaman sekarang Gak seru ya kayak gitu ya. Tapi kata mereka mah seru. Kita aja nggak ngerti gitu. Tapi gua kan Gen Z. Gua gak seru kayak gitu. Lu old soul lu. Tua lu. Tapi gini Bu, di Twitter, di thread, di TikTok gitu banyak nggak setuju sama orang yang Gen Z mah kayak gini gitu Bu. Jangan mengkotak-kotakan Gen Z karena Gen Z itu nggak semuanya kayak gitu yang kayak gini dihalalin apa segala macam gitu. Tapi Gen Z juga ngotak-ngotakin milenial. Iya. Gimana? Apa emang enggak? Lu yang kali. Sama ini juga baby boomer. Iya. Pada perang tahu Gen-gen tua begitu. dikit terus abis itu kayak nggak bisa ngikutin zaman dikit dikatain gitu. Aduh mah boomer nggak asik gitu. Iya. Udah deh, lu juga nggak mau ngotak-ngotakin, mbak. Lu ngotak-ngotakin, lu tahu nggak? Udah yang penting disiram. Iya, Kayak kencing kata juga. gua. Pesin Iya. itu. Kecuali lu percaya Kencing sama langsung yang penting. Di kotak masker. Gak tau lah Dan jangan pada berperang. Dunia damai itu enak loh guys. Kayak jalannya slow gitu. Gitu. Kan kalau pada berperang kayak kurang asik. enggak itu kan Nggak ada yang itu kan yang lagi dibahas itu. Gimana menurut kalian kan gitu. Itu apaan sih? Gue lupa. Posting FYB. di sosial media. Iya. Itu yang aku bahas sama kamu sayang. Apa itu Bang? Tuh gedek banget tuh gue punya. Dulu gue deket sama cewek, gue tembak. Wah. Nggak mau jadian. Iya. Nggak bisa pacaran kita. Alasannya apa tau nggak? Orang tua gue strict. Katanya. Gue sebenarnya suka sama lu. Itu orang gue strict. Orang gua. Sama agama. Orang tua gue. Orang tua gue strict sama agama. Gitu. Nggak boleh pacaran gitu. Oh ya udah berarti kan ditolak ya? Iya. Kan hitam putih gitu ya? Iya. Iya enggak. Tapi gitu. kan ada abu-abu. Tiba-tiba dia gini. Tapi jangan ngejauh please. Ya. Gue bilang. Tapi kamu aku udah sempet sampein kan bahwa orang-orang di sekitar itu taunya kamu pacaran sama dia. Kagak anjir. Makanya aku ngiranya itu mantan kamu karena orang ngasih tahu info ke aku itu dulu pacarnya AA gitu, pacarnya si Gustaf gitu, si Edo. Enggak. Siapa namanya? Itu kurang aja Anak jangan. bebek. Itu. Oh sedotan. Kok bungkusnya kayak gerak dah. Aku sebut tadi. Anak kataku. Bukan. Bukan yang itu. Lah dia Yang sekolahnya. Iya, bukan yang di sekolah. Kagak. Ya pokoknya gitu guys. Jadi kayak nggak mau pacaran tapi juga nggak mau kehilangan fansnya, kurang ajar ya. Mungkin Mau ada, tetap di tapi admire. ada juga Bang orang yang emang setrik begitu Bang. Apa sih setrik apa? Enggak, orang tuanya sampai dia nggak boleh pacaran gitu. Lah ya Siapa tahu udah dia nggak usah deket beneran. juga. Loh nggak bisa, gue sih nggak bisa kayak gitu. Kayak backstreet gitu loh istilahnya. Kagak, dia nggak bilang backstreet. Dia bilangnya pokoknya nggak bisa soalnya orang tua gue strict gitu. Tapi please jangan ngejauh. Nah berarti kan gue disuruh jadi pemujanya dia terus-terusan. Oh. Tapi nggak ada. Iya. Semua yang ada dari omongan aku tadi itu nggak valid salah. Udah. Lanjut. Lanjut aja, lanjut. Oke, aku dijadiin FWB sama cowok yang udah punya pacar. Dan mereka udah pacaran mau jalan tahun kelima. Aku sama sekali nggak ngerasa kasihan sama ceweknya karena aku ngerasa bukan sebagai pelakor. Karena di awal udah ada perjanjian nggak boleh ada perasaan di hubungan ini. Kalau sampai ketahuan salah satu dari kita baper ya udahan. Aku dapat apa yang aku mau, dia dapat apa yang dia mau. Yang nggak bisa dikasih sama pacarnya. Ya itu nggak dikasih tahu. Friends with benefit ya? Iya, friends FWB. with benefit. Bisa duit atau bisa juga Nah, ini Lah masa orang sama Jepang pacarnya nggak bisa dapet itu dia?
Kan tadi ada Kali aja dia ininya kuat, Bang. ngapain pacaran. Kalau itunya kuat ngapain pacaran? Ah, banyak banget deh yang begini-begini deh. Gue sebenarnya gimana ya? Kalau soal begini-begini tuh zaman sekarang viralin aja udah. Langsung lu gede nama lu. Tapi masalahnya kan dia cerita untuk diri dia sendiri, Ca. Maksudnya? Gue juga nggak tahu. Jadi orang jangan banyak bet mau, bersyukur aja udah, jangan banyak bet mau lu. Ntar lu kena karmanya lu. Zaman sekarang karma cepet lu. Biarin aja lu. Nyakitin Soalnya udah hati orang 5G ya? bilang, iya udah nggak 6G. Lu nyakitin hati orang lu. Ah, dia kan nggak tahu gue lagi sakitin kayak gini apa segala macam. Ntar lu kena karmanya lu, Betul, bener-bener jatuh ke bawah lu begitu. Gak menghargai orang, lu injek sama orang, lu ngerti nggak? Zaman sekarang gue bilang, zaman sekarang karma cepet, gak usah takut. Buat lu yang dizolimin, gak usah takut, gak usah sedih. Biarin aja, biar Allah ntar yang balas. Kita tangan manusia mau ngebalas orang mau sampai kayak gimana sih paling? Mulut kita mau sampai kayak gimana sih? Tapi kalau Allah udah turun tangan, pedih sampai ke lubuk hati, biarin aja. Kita didolimin, biarin. Taunya plot twistnya yang Ono juga lagi FWB-an. Iya. Itu emang, Benar. Emang udah fuck up aja ya? emang udah di agak dunia jelas ini. aja gitu. Cewek apa cowok itu? Ya Nggak dua-duanya. tahu lah. Deh yang lain deh. Pacarnya dia aslinya ngaji cuma bisa abata doang. Yang dia FWB-in itu bisa sampai Lancar. ngajarin tajwid, apa semua segala macam, Huruf hukum gundul. bacaan, Arab gundul bisa semua. Bagus kalau Jadi, kayak gitu. dia Di dapet Sulpa apa juga yang dia- bisa. Bisa. Enggak tahu sih. Lanjut aja Ji. Oke, lanjut. Ya. Cerita terakhir. Siap. Gue cowok, kakak gue cewek udah nikah. Nah, kakak gue itu KB dan dikasih persediaan kondom gitu dari dokternya. Nah, suatu ketika gue dikasih jatah tidur di kamar kakak gue sama suaminya, soalnya ber-AC. Nah, gue penasaran kondom tuh kayak apa ya? Akhirnya gue pakai deh tuh buat kayak gituan, buat gituan sendiri maksudnya. Besoknya kakak gue yang cewek nuduh suaminya jajan di luar, soalnya stok kondomnya berkurang 1. Anjir, cerai dong. Wah, parah. Tapi biasanya udah ada masalah sebelumnya ya. Nggak mungkin kayak gitu Iya. doang nggak Masa sih, Bu? Masa cuma karena kondom berkurang 1? Cerai sih. Ya siapa tahu. Nggak, biasanya sih kalau kayak gitu buat gua sama Indira yang udah nikah mau 6 tahun, mau 7 tahun sih, itu udah ada masalah lainnya ya. Iya. Itu mah cuma kayak trigger gitu loh. Iya. Coba tuh masalahnya ketemu kondom juga ya. Udah berkali-kali Nggak jadi tapi. ya. Itu atau sebenarnya istrinya udah sering mergokin Suaminya. ada chat di suaminya siapa gitu, misalkan chatan sama tukang galon tapi mesra misalnya gitu. Enggak, itu emang beneran tukang galon ya, bercanda doang itu apa segala macam gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba lah kan bener kondom hilang 1. Wah, bener lu berarti suka jajan gitu. Iya. Tapi kalau ternyata enggak tuh suaminya kasian banget. Ya, Itu ada plot twist ya kan, akhirnya dia sama adek iparnya itu Ya. kan ya ipar ada maut ya. iya, tapi Orang cowok. ada iparnya cowok, iya. Bisa jadi. Lah, Kan nggak tadi- disebut. Lah, kan main pakai kondom gimana kalau cewek? Lah kan bisa pakai anu-anuan. Tapi kalau cuman fokus ke situ doang, kita nggak mikir macem-macem, kasian banget ya. Iya. Kasiannya sih. siapa? Nah itu, hubungan itu. Kenapa dia nggak cerita ya? Iya, malah kan tinggal bilang aja. Itu gue pakai buat eksperimen. Kalau lu di posisi dia, segampang itu gak lu cerita. Ya. Kalau gue sih enggak. Ya nggak bohong aja, biar nggak usah pakai buat apa. Kirain Gue ini, kepo, iya. gue kepo gitu. Kirain balon, gue tiup gitu. Iya. Gue enggak sih. Gue ibaratnya nih gue jadi dia. Set kakak gue berantem cet. Terus gue panggil. Misalnya Mbak Putri ya. Misalnya Mbak Putri. Mbak, sebenarnya gue pakai kan. Gue bisa sih gue. Gue diem. Iya. Oh nggak bisa. Gak bisa gue. Walaupun pisah. Iya. Gak tahu. Tapi Lah. kayaknya aku mah enggak dah. Aku diem aja. Mungkin aku cerita sama orang lain. Misalnya ibu masih hidup nih. Cerita sama ibu. Bu, sebenarnya itu aku tahu bu. Mau bilangin Mbak Putri bu. Aku takut ngomongnya gitu. Emang kenapa ibu nggak berani cerita? Padahal gue nggak diapa-apain ya. Cuman gue takut aja. Tapi rasa bersalah itu bisa sampai. Mungkin karena Buat Mbak tua Putri. kali ya? Bang Mbak Putri kenapa gue tanya? Enggak, maksudnya Rumah lu deket loh. kalau tetangga. Ya kalau saya kakak yang lain nggak berani juga. Kakak siapa? Kakak TB. Saya Mas Danu.
misalnya punya siapa ya? Punya lo misalnya. Iya. Tetap nggak berani sih gue. Karena dari awalnya gue udah ngerasa bersalah kali ya. Udah kayak, wah ini udah nggak bener nih gue. Dia berantem lagi gitu. Kalau kalian berdua berani ya? Berani Berani, aku sih ngomong berani. aja, tapi itu dikemasnya ini. Enggak kalau Gua mainin anjir. Sumpah gua mainin. Bukan suami lu. Suami lu enggak. Oh suami gue main sama lo gitu. Agak anjir. Ntar gua foto dong. Nih fotonya. Ya emang lu udah kepikiran foto? Ya kali aja bakal sampai situ. Gue kalau misalnya berani ngomong tuh mungkin semua cairan keluar dari lubang gue. iya. Saking gue takut kali udah mencret, kencing, apa segala keringet, nangis. nangis. Iya, sulit aku sih ngomong kayak gitu. Makanya gue nggak berani gimana soalnya gue takut. Susah sih. Kalau kamu gimana ngomongnya? Ngomong sih aku. Gimana? Enggak, gue pakai itu, gue yang make gitu. Udah sampai situ dulu aja. Sampai situ dulu aja. Nah kalau nggak dilanjut, pertanyaannya kan bisa Buat aja. apa gitu ya? Oh iya benar. Bisa aja kayak, oh lu yang pakai gitu. Terus misalkan, emang lu pakai buat apa? Gue kan di rumah dipanggilnya Do ya, Edo gitu. Emang lu pakai buat apa Do? Ada, udah pokoknya gue yang make. Mana Udah. buktinya? Udah lu nggak usah pada berantem, itu gue yang make, udah gitu. Mana paling. buktinya? Ya buktinya mau diapain? Aku gituin aja. Udah dibuang. Udah langsung aku bilang sumpah demi Tuhan, itu gue yang make. Udah nggak usah berantem. Tapi gue juga kepikiran kalau misalnya itu kondisinya gue nggak make juga, gue bisa lo nge-cover. Kayak misalnya emang misalnya nih amit-amit ya kita ini, saya abang gue nih sama istrinya nih, terus kayak gitu juga kejadian persis gitu. Mana ini kondomnya, terus berantemnya di depan muka gue gitu misalnya. Gue ngaku-ngaku loh. Bisa lu aku akuin ya? Enggak, itu gue biar mereka nggak berantem gitu. Tapi kalau kenyataannya kakak lu Ternyata begitu. diselingkuhin, lu nggak coverin gimana? Bodoh amat dah gue, yang penting dia nggak berantem depan muka gue. Oh lu nggak mau berantem depan muka lu aja. Berarti malas ribetnya ya? Iya. Gua kira apa? Soalnya kayak tense berantem tuh gue nggak suka banget. Sama. Gak suka banget kayak Udah muak sebenarnya ya? iya. Iya sama. Terus jadi kayak ini sendiri gitu. Gimana ya Bu? Gitu sendiri. Iya, begitu dah pokoknya. Gue juga sih males sih ngeliat. Tapi gue nggak kayak gitu. Kalau misalkan berantem nih, ngeliat orang berantem apa segala macam, gue nya cabut. Iya. Nggak nge-cover biar dia berhenti. Nggak yang kayak, udah nggak kayak gitu. Cabut gue. Males kayak udah lanjut dah. Gue mau tidur aja gitu. Takut bang. Vibes-nya kayak ini lagi naik Gojek. Terus abangnya ngelihat, wih berantem. Udah bang jangan bang. Gue selalu yang ini. Bang jangan bang. Udah bang jangan liatin bang jalan. Kadang masih suka. Bang udah bang jalan bang gitu. Bang, jalan. Kalau sampai gini, belakang. kalau saking lagi berantem, saking marah-marahnya drivernya gini, monyet. Dia kan nggak ada. jamet gitu. Dia nggak ada. Nggak Itu gimana? tahu. Oh itu si Abus. Iya. Itu yang live ya. Si Caca. Nah itu gue juga waktu itu bilang sama Indira kan kayak gitu. Apa nah? Kalau kayak gitu tuh kalau sama Abus diterusin, oh Indira nanya, kalau waktu itu sama Abus diterusin gimana sayang, kata gitu. Ya biarin aja, aku suruh Abus turun, aku yang nyetir gitu. Iya. Aku tuh males gitu, nggak mau misahin, nggak mau nyuruh berhenti. Kabur aja. Iya lu ini aja, bukan kabur sih, gue iniin diri gue sendiri aja, nenangin diri gue sendiri aja. Gue pengen Nggak mau terlibat aja. nggak mau terlibat, gue butuh ketenangan. Ntar kalau gue pisahin, ntar ada cerita dari sini. Bukan gitu bang, soalnya gue jadi masuk ke dramanya nih, gue jadi tahu ceritanya nih. Nah gue nggak mau tahu gitu. Terserah bagi gue, lu berdua berantem tuh childish dan ribet gitu. Gue cabut gitu. Ya, silakan kalau mau lanjut, mau udahan, gue nggak peduli. Pokoknya gue mau cabut dari keadaan ini gitu, dari lingkungan yang lagi bersih tegang. Bagus lah. Kalau aku kayaknya untuk kabur dari perseteruan itu juga takut. Gila. Berarti ibu terjebak dalam Iya. tengah-tengah itu. Muak. Iya, tapi gue muak. Tapi buat kayak gue takutnya tuh ntar orang lagi berantem nih, set terus habis itu gue misalnya keluar ruangan gitu ya. Mau mana? Mati Di lah sini dia begitu ya. gue takut. Apa tuh? Roll baterai. Oh, roll baterai. Oke deh guys, jadi paling segitu dulu aja video kita bertiga kali ini. Kalau misalnya kalian mau dibikinin part-part selanjutnya aku sama siapa bacain dosa terbesar netizen, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih buat ibu dan ayah yang udah datang ke channel aku. Semoga sehat Sama-sama. selalu, bahagia, panjang umur. Amin. Doain. Ya emang kenapa? Oh ya, amin ya Allah, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.